Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita, seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita pada malam hari ini ayat 74. Tapi kita ulang sebentar, mundur sedikit agar nyambung nanti penjelasannya. Dari ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim. Watslu, dan bacakanlah alaihim atas mereka penduduk Mekah, Naba Nuhin, kisah atau cerita tentang Nabi Nuh. Idqala, ketika berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ingkana, jika ada, kaburo, merasa berat, terasa berat, alaikum, atas kamu sekalian, makomi, keberadaanku, wa tadhkiri, dan peringatanku, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, wa 'alallahi, maka kepada Allah tawakkaltu, aku bertawakal. Fa ajmi'u, maka berkumpullah kalian, buatlah tekad bulat, amrokum, urusan kalian, wa syurakaakum, dan sekutu-sekutu kalian. Tsumma la yakun, kemudian jangan ada, amrukum, keputuskan kalian, alaikum, atas kamu sekalian, hummatan, adalah berat. Tsummakdu, maka laksanakanlah, ilayya, kepadaku, wala tunziruni, dan jangan kamu memberikan tempo kepadaku. Jadi Nabi Nuh itu ngomong tanggane kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian kamu merasa berat, dan jika
Apa yang aku sampaikan ini kamu merasa berat untuk menerima, terserah. Kamu buat kesepakatan dengan teman-temanmu, dengan sekutu-sekutu kamu. Apa yang sudah kamu putuskan untuk mencelakai aku, laksanakan saja. Laksanakan saja. Wala tundiruni, jangan kamu beri tempo kepadaku. Ini tantangan Nabi Nuh kepada kaumnya. Fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, fama sa'altukum, maka sekali-kali aku tidak minta kepada kalian min ajrin, dari upah. In ajriya, sesungguhnya upahku illa 'alallahi, hanya kepada Allah, balasan pahala. Wa umirtu, dan aku diperintah an akuna, sekiranya aku menjadi minal muslimin, dari orang-orang yang berserah diri. Jika kamu tidak mau menerima apa yang aku sampaikan kepada kamu sekalian, gak apa-apa. Aku tidak merasa rugi, kata Nabi Nuh. Aku juga tidak minta upah kepada kamu. Upahku sudah ditanggung oleh Allah, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang berserah diri. Ini bentuk kepasrahan Nabi Nuh dalam menghadapi kaumnya. Fakadzabuhu, maka mereka kaumnya mendustakan dakwanya Nabi Nuh. Fanajjainahu, maka kami selamatkan Nuh, waman ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, fil fulki, dalam bahtera, perahu, kapal. Waja'alnahum, dan kami jadikan mereka khalaifah, pengganti di muka bumi. Berarti wong kafir disapu kabeh, mati kabeh. Yang tersisa adalah orang yang beriman sing dimut oleh peraune Nabi Nuh. Berapa jumlahnya? 80 orang. Dakwah 900 tahun oleh wong 80. Ini luar biasa. Maka orang-orang kafir disapu bersih oleh Allah, sampai anaknya sendiri bernama Kan'an juga ikut tenggelam. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka berdusta, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Fandur, maka perhatikanlah kaifa, bagaimana kana adalah akibatul mundarin, kesudahan dari orang-orang yang sudah diberi peringatan tapi tidak mengikuti peringatan itu. Nah, ini kisahnya Nabi Nuh. Kemudian setelah itu, ini ayat berikutnya, summa, kemudian ba'atsna, kami utus, mim ba'dihi, dari setelah Nuh, rusulan, rasul-rasul, ila qaumihim, kepada kaum mereka. Faja'uhum, maka rasul-rasul itu datang kepada mereka, bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang jelas, mukjizat, kebenaran. Famakanu, maka tidaklah mereka liyu'minu, mereka mau beriman, bima, dengan apa yang kadzabu, sudah mereka dustakan, bihi, dengannya, min qablu, sebelumnya. Kadzalika, demikian itu, natba'u, kami mengunci, ala qulubihim, atas ala qulubil mu'tadin, atas hati-hati orang yang melampaui batas. Jadi setelah Nabi Nuh itu diutus rasul-rasul yang lain, toh mereka juga sama, yang asalnya beriman, pasti di antara mereka ada yang mendustakan dakwah dari para rasul itu. Maka karena mereka sudah tidak mau membuka hatinya untuk beriman, kami kata Allah, mengunci hati-hati mereka, orang-orang yang berbuat melampaui batas dengan menolak ajakan dari para rasul itu. Kemudian kemudian ba'atsna, kami mengutus, mim ba'dihim, dari sesudah mereka para rasul sebelumnya, mengutus Musa, Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun, ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Jadi nabi yang berdakwah bersama sezamannya itu Musa dan Harun. Nabi Musa, Harun itu saudaranya. Harun pernah kakak, dan diangkatnya menjadi nabi duluan Nabi Musa. Ya, duluan Nabi Musa. Harun ini permintaan dari Musa supaya diangkat menjadi nabi untuk mendampinginya, gitu. Karena Nabi Musa itu diperintah oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa itu
di dalam kisah itu diceritakan orang yang alsak. Alsak itu cedal, Pak. Cedal ada beberapa huruf yang gak cetok gitu. Karena dulu waktu kecilnya pernah ngemplok wowo. Gara-gara diapungkan di Sungai Nil itu oleh ibunya karena takut, karena waktu itu Firaun menerapkan setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel disembelih itu. Maka ibunya takut, akhirnya diberi ilham oleh Allah, dimasukkan peti terus dihanyutkan di Sungai Nil. Ternyata Sungai Nil itu melintas di belakangnya istananya Firaun. Di situ ada dahan pohon yang menjulur situ. Akhirnya kotak itu tersangkut oleh dahan itu. Waktu itu istrinya Firaun sedang duduk-duduk santai bersama pembantunya di belakang istana. Dadakno ono kotak tersangkut dahan pohon mandek. Sama istrinya Firaun. Istrinya Firaun sinten, Pak? Saya ingat, Pak. Asia niku wanita yang beriman loh. Ya. Jadi Firaun ini rojo, dolim, kafir, tapi istrinya yang bernama Asia itu orang wanita yang muslimah, yang imannya luar biasa. Loh, bagaimana Ustaz orang muslimah yang beriman kok dinikahi Firaun yang dolim, yang kejam? Allah itu maha kuasa, Bapak Ibu. Jadi selama menjadi istrinya Firaun itu tidak pernah disetubui oleh Firaun. Ya, jadi sudah disterilkan oleh Allah dari tangan-tangan yang dosa dan maksiat itu. Dalam cerita itu, jadi Firaun itu kalau mau menyetubui Asia itu tiba-tiba alatnya itu tidak berfungsi. Begitu caranya Allah itu menjaga kesucian Asia itu, Pak. Ya, karena orang yang beriman Allah juga tidak rela, kan begitu. Ya, karena Firaun waktu itu raja yang terkenal zalim, dirabi, dipaksa, gak gelem dipateni, itu kan begitu, Pak. Firaun itu sepanjang sejarah negara Mesir yang paling kejam itu Firaun, Pak. Wes pokoknya gak cocok karo keputusannya bunuh, gak cocok karo keputusannya bunuh, ngono tok wis. Kan begitu, Pak. Lah, Asia waktu itu dirabi, gak gelem asline. Wong ero Firaun itu tidak beriman, iya kan? Tapi kan dipateni. Terpaksa gelem. Tapi Allah tetap menjaga keimanan dan kesuciannya Asia dengan cara tadi. Kan begitu. Lah akhirnya peti yang nyangkut tadi itu pembantunya suruh ngambil. Coba ambilin peti itu. Ternyata dibuka. Bayi laki-laki sing wadah. Nah, Asia itu ya seneng, Pak. Enggak punya keturunan. Wong keturunan dari mana? Enggak pernah kumpul kok keturunan. Wong enggak fungsi mau. Ya gak iso kan. Nah, akhirnya kan digendong dibawa ke istana. Ya, dibawa ke istana. Firaun marah, gak bisa, harus dibunuh, harus disembelih. Karena aku yang sudah memutuskan setiap ada bayi laki-laki di kampung ini harus saya sembelih. Kan begitu kan? Karena diawali dari sebuah mimpi, ada api yang keluar dari kampung Bani Israel. Api itu berjalan menuju istana Firaun dan membakarnya. Lalu para ahli nujum, para peramal dikumpulno. Apa artinya mimpi? Gini, Raja, sebentar lagi akan ada bayi laki-laki dari keturunan kampung Bani Israel. Yang bayi itu nanti kalau besar akan mengalahkan kerajaan Tuhan. Sejak itu Firaun, nek ngono, setiap bayi laki-laki dari keturunan kampung Bani Israel bunuh, yang perempuan biarkan hidup. Nah,
Nah, itulah sehingga ibunya Nabi Musa itu setiap hari itu dalam ketakutan untuk menjaga bayinya itu tadi. Nah, ketika dibawa ke istana, langsung Fir'aun instruksi, bunuh. Aku yang sudah membuat keputusan. Sekeras-kerasnya Fir'aun, Pak, takluk di hadapan istrinya Asia ini, Pak. Takluk. Nah, akhirnya diduduhkan begini, saya punya pendapat. Kita ini kan sudah sekian lama berumah tangga, terus kan tidak punya anak, ya. Bagaimana kalau bayi ini kita besarkan di istana, nanti bisa untuk mengganti Tuhan menjadi raja? Dipikir-pikir masuk akal kan? Ya kan begitu kan? Kalau Tuhan nanti sudah tua, siapa yang akan menggantikan? Kita tidak punya keturunan, gitu kan? Lah akhirnya idenya Asia diterima. Ya benar juga idemu. Baik, kita besarkan di istana. Nah kan begitu, Pak. Setelah itu jadi dicarikan wanita yang bisa menyusui, Pak. Para pekerja kerajaan semuanya disuruh mencari wanita di kampung situ yang subur, yang bisa menyusui. Minta gaji berapapun akan dibayar. Beberapa wanita didatangkan. Setiap bayi Musa ini tadi didekatkan mulutnya di air susu wanita tadi itu, tidak mau membuka mulutnya. Sekian banyak wanita ini enggak mau membuka mulutnya, yang namanya bayi Musa ini. Akhirnya saudaranya Musa perempuan itu kan juga membuntuti kemana kotak ini hanyut tadi dari kejauhan. Dia langsung menyusup ke istana, dia usul, Tuan, barangkali saya bisa bantu. Ya, saya bisa bantu seorang wanita yang bisa menyusui ini, barangkali mau. Ya, kamu panggil aja. Ya dipanggil ibunya dewe. Kan begitu kan? Allah itu dalam menjaga kesucian calon nabi ini. Dipanggillah ibunya sendiri, ya. Setelah itu ya langsung lahap, Pak. Wis akhirnya ibunya pun dijamin di istana. Kan begitu kan? Jamin di istana. Lah suatu hari Fir'aun ini ingin menimang-nimang, gitu. Ingin menimang-nimang, mau jenenge bayi gitu, Bapak Ibu. Tangannya ketayang-ketayang napuk jenggote Fir'aun, gitu. Akhirnya Fir'aun ngamuk-ngamuk, kurang ajar bayi. Napuk jenggot gitu. Bunuh saja ini. Ya jangan. Dia ini anak kecil, nggak tahu. Asia maju lagi, membela Asia. Nggak tahu. Dia ini kecil, belum berakal. Nggak bisa. Coba begini saja. Silakan Tuhan mengetes dia ini paham atau tidak, ngerti atau tidak. Baik. Dia ngambil bara api, sepotong bara api, sini sepotong roti. Coba taruh di hadapannya, mana yang diambil? Kalau dia ngambil roti berarti ngerti, silakan dibunuh. Tapi kalau dia ngambil bara api berarti nggak ngerti. Allah Maha Kuasa, ternyata bayi Musa ini ngambil bara api, wow dimplok. Mari ngono kepanasan dilepek. Nah, gara-gara itu Nabi Musa itu cedal. Nah, ketika Nabi Musa itu diutus oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergilah kamu ke Fir'aun, dakwai Fir'aun. Itu Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, saya ini tidak pandai bicara, saya ini cedal. Saya mengajukan kakak saya yang bernama Harun, hendaknya engkau angkat juga menjadi nabi biar bisa mendampingi aku untuk menghadapi Fir'aun. Nah, akhirnya Nabi Harun ini diangkat juga oleh Allah gara-gara usulan Nabi Musa. Ini yang istilah Gus Baha itu, Nabi Harun itu nabi proposal. Ya gara-gara proposal yang diajukan oleh Nabi Musa, Nabi Harun diangkat juga menjadi nabi. Ya terserah lah, itu istilah saja. Ya, jadi diutus sampai setelah Rasul-Rasul tadi, mulai zaman Nabi Nuh
sampai anduk Nabi Musa Harun ila Fir'auna kepada Fir'aun wa malaihi dan pemuka-pemukanya Fir'aun bi ayatina dengan ayat-ayat kami fastakbaru, lalu mereka Fir'aun dan bala kaumnya menyombongkan diri, tidak mau menerima dakwanya Nabi Musa. Wakanu dan mereka adalah kaum mujrimin yang berbuat dosa. Ya. Dakwanya di mana Nabi Musa mendakwai Fir'aun? Di negara Mesir. Walamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka al-haqqu, kebenaran, min indina, dari sisi kami, qalu, mereka berkata, inna hadza, sesungguhnya ini lasihrun mubin, sungguh seorang penyihir yang nyata. Maka tatkala Nabi Musa itu mendakwai Fir'aun tidak diterima, malah Fir'aun dan para pemukanya mengatakan inna hadza lasihrun mubin. Oh, Musa ini orang tukang sihir. Malah digitukan, Mbak. Tukang sihir yang nyata. Ya. Qala, Musa menjawab. Qala, berkata Musa, ataquluna lil haqqi lamma ja'akum as-sihrun hadza? Kalian mengatakan kepada suatu yang hak tatkala datang kepadamu as-sihrun hadza, kamu justru mengatakan sihir. Gitu. Wala yuflihu, dan sekali-kali tidak akan menang as-sahirun, orang-orang yang tukang sihir. Gak akan bisa menang tukang sihir itu. Qalu, mereka berkata, Fir'aun dan para pemuka-pemukanya berkata, ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Ajitana, apakah engkau datang kepada kami Musa, litalfitana, untuk memalingkan kami, amma, dari adat yang wajadna, telah kami temukan, alaihi, kepada atasnya, aba'ana, bapak-bapak kami. Apakah kau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari adat istiadat yang sudah kami temukan dari bapak-bapak kami selama ini? Watakuna, dan kamu ingin menjadi lakuma, kamu berdua, Musa dan Harun, al-kibriya'u, pemimpin, fil ardi, di muka bumi, maksudnya di Mesir ini. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami lakuma kepada kamu berdua, Musa dan Harun, bimu'minin, aku tidak akan beriman kepada kamu berdua. Kamu tukang sihir, kamu akan memalingkan adat istiadat yang sudah kami lakukan sekian lama dari bapak-bapak kami, dan tujuan kamu kan ingin menjadi penguasa di bumi Mesir ini kan. Nah begitu malah Pak, malah disangka seperti itu. Wa ma nahnu lakum bimu'minin, kami tidak akan beriman kepada kamu berdua. Ditolak dakwahnya Nabi Musa sama Nabi Harun, ditolak. Qala berkata Fir'aun, utuni bikulli sahirin alim. Kalau begitu, itu kan, karena dia tukang sihir, Nabi Musa gak diakui sebagai nabi. Karena dia tukang sihir, harus dihadapi dengan sihir. Fir'aun ngomong, utuni bikulli sahirin alim. Dolekno tukang-tukang sihir di negeri ini, datangkan ke sini untuk menandingi tukang sihir ini. Nah, begitu. Ya. Datangkan ke sini para ahli-ahli sihir di negeri ini. Falamma jaa, maka tatkala datang as-saharatu, tukang-tukang sihir, qala lahum Musa, Nabi Musa berkata, alqu ma antum mulkun, silakan kamu yang melemparkan lebih dulu. Ya, tukang-tukang sihir apa itu yang sudah didatangkan tadi di lapangan terbuka loh ini, dilihat banyak orang. Ya, dilihat banyak orang. Para tukang sihir disuruh melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali yang sudah dibawa, dilempar menjadi seekor ular yang besar lapangan. Orang-orang menjadi takut. Falamma alqaw, maka tatkala mereka melempar, qala, berkata Musa, ma ji'tum bi sihru, tidaklah kamu datang ini kecuali sihir. Ya ini yang sihir. Kamu hanya merubah pandangan manusia dari asalnya tongkat, tali, bila
berubah menjadi ular, dan itu tidak berubah menjadi ular ya karena sihir itu kan kekuatan jin ya. Kekuatan bangsa halus. Jadi iso ae tampare dijukuk diganteni apa itu ular. Jadi begitu jin-jin yang berubah bentuk. Tongkat dan tali-talinya masih ada. Cuma pandangan manusia dialahkan situ. Innallaha sungguhnya Allah sayubtilu akan membatalkan. Innallaha sesungguhnya Allah la yuslihu tidak akan memberikan kemenangan, menjadikan menang amalal mufsidin apa itu amal atau perbuatan dari orang-orang yang membuat kerusakan, tidak akan. Tuh. Setelah itu wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi wa yuhiqqu dan akan menyatakan kebenaran Allah al-haqqa kebenaran, betul-betul kebenaran dari Allah bikalimatihi dengan kalimatnya walau kariha walaupun benci al-mujrimuna orang-orang yang berbuat dosa. Nah, setelah itu Nabi Musa, giliran Nabi Musa yang melempar tongkatnya. Ya, setelah tongkatnya Nabi Musa dilemparkan ke lapangan itu berubah, lalu Allah merubah wujud tongkat tadi, berubah menjadi seekor ular betul. Wujud tongkatnya sudah tidak ada. Ya. Wujud tongkatnya sudah ada. Berubah menjadi seekor ular yang sangat besar dibanding dengan ular-ular yang tukang-tukang sihir tadi. Akhirnya ular tukang sihir yang melata sak lapangan ini dipangan kabeh, Pak. Satu persatu habis. Maka Fir'aun dalam pertunjukan itu kalah Fir'aun. Ya sudah, tidak bisa ngomong. Malah dalam surat yang lain itu para tukang-tukang sihir itu akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Makanya Fir'aun marah waktu itu. Marah betul, mengancam akan membunuh semua Bani Israel. Ya, membunuh semua Bani Israel. Maka fama amanah, maka tidaklah beriman li Musa kepada Musa illa dzurriyyatun, kecuali anak keturunan dari Bani Israel min qaumihi, dari kaumnya, ala khaufin, karena takut, min fir'auna, dari Fir'aun, wa malaihim, dan pemuka-pemuka kerajaan Fir'aun, ayyaftinahum, bahwa kalau dia beriman kepada Nabi Musa akan disiksa. Wa inna fir'auna, dan sesungguhnya Fir'aun itu la'alin, sungguh orang yang berbuat melampaui batas, fil ardi, di muka bumi ini. Wa innahu, dan sungguhnya dia Fir'aun laminal musrifin, sungguh orang-orang yang berbuat kedzaliman di muka bumi ini. Jadi Bani Israel waktu itu sudah tahu kalau Nabi Musa itu benar, Pak. Tapi mereka tidak banyak beriman kepada Nabi Musa. Karena apa? Karena takut dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau ketahuan dia mengikuti Nabi Musa, akan disiksa, akan dibunuh. Makanya di sini tidaklah beriman kepada Musa illa dzurriyyatun, kecuali anak keturunan dari Bani Israel. Bani Israelnya masih belum banyak yang beriman karena takut ancaman dari Fir'aun. Gitu. Ya, jadi ancaman dari Fir'aun itu. Nah, jadi Bani Israel di Mesir itu pendatang. Bani Israel di Mesir itu pendatang. Ya, negeri aslinya ya Palestina itu, Pak. Jadi Bani Israel di Mesir itu pendatang, orang yang merantau ke situ dan dijadikan budak sama Fir'aun, Pulau Soro. Makanya Nabi Musa itu disuruh mendakwai Fir'aun dan disuruh mengentas kaumnya dari penindasan Fir'aun. Itu ya. Nah, istilah Bani Israel di dalam Al-Quran itu bukan Israel Zionis yang sekarang membantai orang Palestina dan Gaza itu, bukan. Sebelum ada Israel Zionis itu, Al-Quran sudah menyebut Bani Israel.
Itu loh. Nah terus berjalannya waktu, Israel menjadi suatu nama nation, nama sebuah negara, itu nggak tahu dia menginduk kemana. Yang jelas kalau Bani Israel yang disebut Allah di dalam Al-Quran itu min auladi Yakub, dari anak keturunan Nabi Yakub. Itu sebutan Allah, anak keturunan Nabi Yakub itu Bani Israel. Dan anak keturunan Nabi Yakub di Al-Quran disebut berkali-kali. Di dalam juz 1 aja disebut 3 kali. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Yakub, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya aku memuliakan kamu di alam semesta ini. Aku memuliakan kamu. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, aku memuliakan kepada kamu sekalian. Anil alamin, dari orang yang ada di alam semesta ini. Bukan Zionis itu lah. Masuk Zionis kok aku muliakan? Ya gak pas lah. Kan begitu kan ya. Jadi sebelum ada negara Israel, Al-Quran sudah menyebut Bani Israel. Dan Bani Israel di Al-Quran itu min auladi Yakub, anak keturunan dari Nabi Yakub yang dimuliakan oleh Allah. Bukan Zionis itu. Yang Zionis itu ngaku-ngaku, iya kan? Ngaku-ngaku keturunan Yakub yang ada di Al-Quran, padahal yang ada di Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah. Yang Zionis itu dilaknat oleh Allah. Gitu gitu. Ya. Untuk di TikTok itu ada yang ngomong, jangan dihina, jangan dicela. Orang-orang Israel itu keturunan Nabi, keturunan Nabi. Dia disebut di Al-Quran, ya repot tuh, enggak ngaji repot. Dikira Bani Israel sing ngono Al-Quran. Ya repot. Nah, makanya jenengan yang ngaji ya saya jelaskan. Jadi Israel yang Zionis itu bukan Bani Israel yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bani Israel yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sejak belum ada Israel yang Zionis itu, Allah sudah menyebut nama Bani Israel itu. Nah, Bani Israel sebutan dalam Al-Quran itu anak keturunan dari Nabi Yakub, itu yang dimuliakan oleh Allah. Itu. Atau barangkali ada yang tanyakan, monggo biar masih nyambung. Selanjutkan, wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Jadi Fir'aun ini raja yang zalim, tidak hanya zalim Pak, berbuat kerusakan, penindasan, dan bahkan dia itu mengaku sebagai Tuhan, sepol-polan, malah mengaku menjadi Tuhan. Makanya pada puncak kedolimannya tenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, entek, gitu kan? Waqala, dan berkata Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika kalian adalah amantum, kalian beriman billahi kepada Allah, fa alaihi, maka kepadanya lah, pada Allah tawakkalu, bertawakallah kalian, in kuntum, jika kalian adalah muslimin, orang-orang yang berserah diri. Wahai kaumku, kamu enggak usah takut dengan ancaman Fir'aun. Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah, maka bertawakal. Itu Nabi Musa dalam mengembleng kaumnya Bani Israel. Gak usah takut dengan ancaman Fir'aun. Jika kamu betul-betul beriman, maka bertawakallah kalian kepada Allah, in kuntum muslimin. Faqalu, maka mereka berkata, Allahi, atas Allah, hanya kepada Allah tawakkalna, kami berserah diri. Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan jadikan kami fitnatan, fitnah, ya, lil qaumi, bagi kaum adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Ini doa dari kaum Bani Israel yang disuruh Nabi Musa, nek awak betul-betul beriman pada Allah, tawakallah kepada Allah, pasrahkan semua urusan pada Allah. Allah yang menjamin keselamatan kamu. Nah, gitu kan.
Wa najjina dan selamatkanlah kami. Wa najjina dan selamatkan kami bi rahmatika dengan rahmatmu ya Allah minal qaumil kafirin dari kaum yang kafir seperti ini. Nah, kemudian Nabi Musa wa auhayna dan kami wahyukan ila Musa kepada Musa, diwahyukan diperintahkan oleh Allah wa akhihi dan saudaranya Harun, Nabi Harun antabawa'a untuk mencari tempat. Tabawa'a itu mencari tempat liqaumikuma untuk tempat kaumnya di Misra, di Mesir, Misra, buyutan, cari rumah-rumah sing iso didadekno kumpul gitu maksudnya ya. Cari rumah-rumah di Mesir situ yang otomatis di antara rumah-rumah Bani Israel yang sudah lama di situ. Rumah-rumah waja'alu buyutakum dan jadikanlah rumah-rumah kalian. Ada rumah yang dijadikan tempat berkumpul, jadikan kiblat wa aqimus sholata dan dirikanlah salat. Maksudnya itu ndolek omah kanggo tempat berkumpul untuk tempat beribadah, menjalankan sholat. Berarti zaman Nabi Musa juga sudah ada sholat, gitu kan? Wa aqimu dan dirikanlah as-sholata, sholat. Itu ya, cuman nggak tahu berapa waktu yang diperintahkan gitu kan. Wa basyir dan berikan kabar gembira al-mukminin kepada orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Musa disuruh mencari tempat di antara salah satu rumah-rumah yang ada di Mesir, dijadikan tempat untuk beribadah. Nabi Musa menggembleng kaum-kaumnya dan juga untuk mendirikan sholat. Berarti sholat ini sejak dulu Nabi Musa pun sudah diperintah untuk sholat. Makanya Nabi Musa lah yang menyuruh Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj, kan begitu ya? Di langit ke-6 Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Ditakoni, piro Muhammad sing diwajibno awakmu karo umatmu sholat. Nah, kan begitu. Nabi Musa sudah paham, Nabi Musa sendiri sudah diperintah sholat ya. 50 waktu. Begitu jawabnya Nabi Muhammad. Wis balik omene Muhammad, gak ngira kuat umatmu. Wis tak gak ngira kuat, jaluk kortingan nang Allah. Nabi Muhammad balik meneh, kan begitu kan? Akhirnya terus dikorting 5. Ketemu mana Nabi Musa? Dikorting piro Muhammad? 5. Gak ngira kuat umatmu. Wis tak gak kuat. Jaluk mana? Jaluk kurang mana? Balik meneh. Itu di dalam kisah, dalam satu kitab disebutkan bolak-baliknya kan Nabi sampai ping 9, Pak. Gitu loh, Pak. Akhirnya terus sampai jadi 5 gitu. Yang konon katanya itu 50 waktu. Sampai karek 5 waktu. Iku karek Nabi Musa sik kok balik meneh, Pak. Balik mana Muhammad gak roh kuat umatmu. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong coro bahasa apa? Coro bahasa wong kene. Wong ngagel. Wis aku isin Musa wis iki wis. Bahasane ngono wis. Mosok slimo sik njaluk kurangan mana isin aku. Wis ya apa tak lakoni karo umatku. Ya sudah, akhirnya menjadi 5 waktu yang asalnya 50 waktu. 5 waktu ganjarane dipadakno karo yang 50 waktu yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. 5 waktu loh, saya agak sih gak ngelakoni. Gini obatnya, kata gak ngelakoni ya. Lah umpama 50 waktu, ya gak kok bernyambut gawe Pak De. Sing dodolan gak kok berdodolan. Ke buka didi wis salat meneh. Ke ngedoli situ salat meneh. Ya repot lah. Oh saapi-api Allah memberikan kewajiban kepada kita itu saapi-api sak murah-murah ya, tapi kita kadang-kadang sebagai hambanya itu masih kurang bersyukur, masih kurang terima kasih. Wah guys, Allah ngekei kelebihan-kelebihan pada kita umat Muhammad itu banyak sekali ya. 5 waktu ganjaran itu pada 50 waktu, kan begitu kan? Terus ibadah 1 malam yang ngepasi Lailatul Qadar
dicatat oleh Allah lebih baik, bukan sama loh ini, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kurang apa ya Allah? Allah itu gak karu-karuan murah. Terus pakai ngekei kemurahan kepada kita umat Muhammad ini banyak sekali, Pak, banyak sekali. Ya, jadi kita ini yang kadang-kadang tidak berterima kasih atau kurang berterima kasih. Tuh. Ada yang tanya kan? Saya lanjutkan pas ayat satu ayat lagi nggih. Waqala dan berkata, nggih Pak, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu sangat berbeda dengan Bani Israil yang di Aqua. Nggih. Cuma caranya untuk membuka pemahaman pada orang-orang yang Muslim yang menjadi orang Israel. Itu Bagaimana? Caranya untuk memberi pemahaman kepada orang Muslim. Nggih. Karena kan kita ini sudah terlanjur memberhentikan segalanya pada Israel. Nggih. Zionis. Nggih. Bagaimana caranya untuk memberi pandangan untuk pemahaman supaya kita enggak memberhenti pada Israel. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jenengan sampaikan saja bahwa Israel yang menjadi nama satu negara ini bukan Bani Israel yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Kan gitu saja. Ya, Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran ini Bani Israel yang keturunan anak Nabi Yakub yang dimuliakan oleh Allah. Kan begitu loh Pak. Adapun berjalannya waktu ternyata ada sebuah negara yang menamakan diri menjadi Israel. Ya kita tidak tahu. Itu kan kesepakatan mereka menamakan negara sebagai Israel. Tapi bukan Bani Israel yang di Al-Quran yang dikehendaki oleh Allah. Nah gitu. Kalau Bani Israel yang dikehendaki oleh Allah itu anak keturunan Nabi Yakub yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini Zionis ya, bukan yang di sini gitu. Jadi jenengan kasih penjelasan gitu, kan gitu gitu. Nah gitu. Sebab ya beda ya, orang yang ngaji sama yang tidak ngaji kan beda. Ya ini gunanya ngaji. Akhirnya kan kita jadi tahu kan gitu loh. Ya, jadi begitu. Ya. Banyak itu. Nggih Bu, wonten tanya nggih. Nggih, dikasih mic. Monggo Bu, mboten ono. Mboten ta? Kadose kok mau tanya. Nggih, jadi mudah-mudahan bisa membuka cara berpikir kita nggih sehingga bisa membedakan mana yang Al-Qur'an, isi Al-Qur'an itu ini dan yang itu bukan. Itu hanya ngaku-ngaku, banyak begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa bermajelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.